Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillah wa may yudlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari yang penuh berkah ini. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan ini adalah sebuah ujian yang penuh dengan tantangan. Allah menciptakan manusia dengan berbagai keistimewaan, namun juga berbagai potensi keburukan yang bisa menghancurkan hidupnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim perlu menjaga diri dari sifat-sifat yang merusak kualitas hidup kita dan berusaha agar hidup ini menjadi bermakna baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga hati, menjauhi sifat munafik, dan sabar dalam menghadapi segala cobaan hidup. Pertama-tama, menghindari hati yang keras. Hati yang keras adalah salah satu penyakit hati yang bisa menghancurkan kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 74. Kemudian hati kalian menjadi keras. Setelah itu, maka ia menjadi seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Hati yang keras adalah hati yang tidak mudah tergugah oleh kebenaran. Hati yang tidak peka terhadap penderitaan orang lain, dan hati yang tidak terbuka untuk menerima nasihat. Hal ini sangat berbahaya karena bisa menjauhkan kita dari rahmat Allah. Kita mungkin merasa hidup kita baik-baik saja, namun jika hati kita keras, kita akan kehilangan keberkahan dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah At-Tahrim ayat 66. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha atau taubat yang bersungguh-sungguh, agar Tuhan kalian menutupi dosa-dosa kalian, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Salah satu bentuk taubat yang diterima oleh Allah adalah dengan membersihkan hati dari sifat keras hati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruh tubuh baik. Jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka mari kita berusaha untuk menjaga kelembutan hati kita, agar selalu peka terhadap kebaikan dan kasih sayang, baik kepada Allah, keluarga maupun sesama umat manusia. Hati yang lembut adalah hati yang selalu siap untuk menerima petunjuk dan peringatan dari Allah, serta siap untuk berbuat baik kepada sesama. Baik, yang kedua, menghindari sifat munafik. Sifat munafik adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya dan harus dihindari oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 8-9. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu tidak beriman. Allah menggambarkan orang-orang munafik sebagai orang-orang yang berpura-pura beriman, namun hatinya tidak sesuai dengan ucapannya.
Mereka menunjukkan keimanannya di hadapan manusia, tetapi di dalam hatinya tidak ada keimanan yang sesungguhnya. Maka mari kita berusaha untuk menjaga kelembutan hati kita agar selalu peka terhadap kebaikan dan kasih sayang, baik kepada Allah, keluarga, maupun sesama umat manusia. Hati yang lembut adalah hati yang siap untuk menerima petunjuk dari peringatan dari Allah, serta siap untuk berbuat baik kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita harus menghindari sifat munafik dalam hidup ini, berbicara dengan jujur, menepati janji, dan menjaga amanah adalah sebagian dari tanda keimanan kita. Jika kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita harus menunjukkan keimanan itu dalam setiap tindakan dan ucapan kita, baik di hadapan orang lain maupun ketika kita sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Ahzab ayat 73. Pada hari itu, orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, serta orang-orang yang di hati mereka ada penyakit ragu berkata, kami berharap jika diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, kami akan menolong agama Allah. Mari kita perbaiki diri kita dan menjaga kesucian hati kita agar tidak terjebak dalam perlakuan munafik. Kejujuran, amanah, dan integritas adalah sifat yang harus kita pertahankan sebagai seorang muslim. Kita harus menghindari sifat munafik dalam hidup ini. Berbicara dengan jujur, menepati janji, dan menjaga amanah adalah sebagian dari tanda keimanan kita. Jika kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita harus menunjukkan keimanan itu dalam setiap tindakan dan ucapan kita, baik di hadapan orang lain maupun ketika kita sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Ahzab ayat 73. Pada hari itu, orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, serta orang-orang yang di hati mereka ada penyakit ragu berkata, kami berharap jika kita diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, kami akan menolong agama Allah. Mari kita perbaiki diri, kita menjaga kesucian hati kita agar tidak terjebak dalam perilaku munafik. Kejujuran, amanah, dan integritas adalah sifat yang harus kita pertahankan sebagai seorang muslim. Ketiga, kita menghadapi cobaan dengan sabar. Setiap kita pasti akan menghadapi berbagai ujian dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan sesungguhnya kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cobaan bisa datang dalam berbagai bentuk, sakit, kehilangan, kegagalan, atau kesulitan hidup lainnya. Namun sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menghadapi cobaan dengan sabar, tawakal, dan keyakinan bahwa Allah tidak memberikan ujian di luar kemampuan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya. Hadis riwayat Bukhari. Saat menghadapi cobaan, kita harus ingat bahwa sabar adalah kunci untuk memperoleh keberkahan dan pahala dari Allah. Setiap ujian yang kita hadapi dengan sabar akan menjadikan kita lebih dekat kepadanya. Allah juga menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang sabar, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 39. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang akan diberikan pahala tanpa batas. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap manusia pasti akan menghadapi cobaan dalam hidup
debu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Cobaan adalah bagian dari sunnatullah, yaitu ketetapan Allah bagi setiap makhluknya, melainkan untuk menguji kualitas keimanan kita. Allah ingin melihat sejauh mana kesabaran, keteguhan, dan keyakinan kita kepadanya. Cobaan sebagai ujian keimanan. Allah menjadikan dunia sebagai tempat ujian. Dan Quran Surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa dia antara kamu yang lebih baik amalnya? Setiap cobaan, baik berupa kesulitan maupun kesenangan, sejatinya adalah ujian. Kesulitan menguji kesabaran kita, sedangkan kesenangan menguji rasa syukur kita. Hikmah di balik cobaan. Cobaan seringkali mendidik kita untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka akan diuji dengan musibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cobaan adalah tanda kasih sayang Allah ketika seorang hamba menghadapi musibah dengan sabar dan ikhlas. Dosa-dosanya akan diampuni dan derajatnya akan ditinggikan. Cara menghadapi cobaan, sabar dan ikhlas. Sabar adalah kunci utama dalam menghadapi cobaan. Allah berjanji akan memberikan pahala tanpa batas kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Yang kedua, berdoa dan bertawakal. Jangan pernah berhenti berdoa, karena doa adalah senjata orang beriman. Berserahlah kepada Allah setelah berusaha sekuat tenaga. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah. Yakinlah bahwa setiap cobaan yang Allah berikan pasti mengandung hikmah dan kebaikan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Allah menegaskan bahwa Dia tidak membebani hambanya di luar kemampuan mereka. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mampu menghadapi cobaan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita merenungkan pentingnya memiliki hati yang lembut, menjauhi sifat munafik, dan menghadapi cobaan dengan sabar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk senantiasa memperbaiki diri ini dan menjaga hati kita. Ya Allah, kami mohon agar Engkau menjauhkan kami dari sifat keras hati, sifat munafik, dan segala perbuatan yang Engkau benci. Berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, dan jadikanlah kami bermakna di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kuatkanlah kami dalam menghadapi setiap ujian-Mu. Jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang sabar dan bersyukur, serta masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minasyabirina ala balaika waj'alna sakirina lina amika wasabbat kulubana ala imanika wa alhimna husna zanna bika fi kulla ahwalina warzuqnal yakina anna ma'al usri yusra wa ma'azzaki farazan innaka antar rahmanur rahim. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang sabar atas segala ujian-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Teguhkanlah hati kami dalam keimanan kepadamu. Ilhamilah kami dengan husnuzon
kepadamu dalam setiap keadaan, dan karuniakanlah keyakinan kepada kami bahwa bersama kesulitan dan kemudahan, dan bersama kesempitan ada jalan keluar. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita berusaha untuk hidup dengan penuh keikhlasan, menjaga hati dan senantiasa bersabar dalam setiap cobaan yang datang. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh rahmat dan berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.